Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Perang Padri. Jadi kami akan mempresentasikan tentang Perang Padri dengan pokok pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, sejarah. Yang ketiga, fase 1, fase 2, dan fase 3. Dan yang terakhir, akhir perangnya. Latar belakang. 1. Perang Padri terjadi di Sumber Barat dan sekitarnya. 2. Terjadi antara tahun 1821 sampai 1837. 3. Dilakukan antara kaum Padri melawan kaum Abbad. 4. Perang ini terjadi akibat adanya pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Sejarah. 1. Abad ke-9 ada 3 orang ulama Minangkabau yang mempelajari dan mengembangkan aliran Wahhabi. 2. Gerakannya disebut Gerakan Padri, artinya tokoh-tokoh agama atau ulama. 3. Tujuan gerakan ini adalah memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikan mereka pada jalan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang benar. 4. Gerakan Padri disebut baik oleh para ulama dan sebaliknya gerakan tersebut ditentang keras oleh kaum adat yang menolak dihapusnya adat kebiasaan yang telah berakar meskipun melanggar agama. Maka terjadi ketegangan antara kaum Padri dengan kaum adat setempat. Pada fase 1, 1821 sampai 1825, dimulai gerakan kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli Belanda. Tuanku Pasaman menggerakkan sekitar 20.000 sampai 25.000 pasukan untuk mengadakan serangan. Pasukan Padri menggunakan senjata tradisional seperti tombak dan parang. Belanda dengan kekuatan 200 orang serdadu Eropa dan 10.000 pasukan pribumi termasuk juga kaum adat menggunakan senjata yang lebih modern seperti meriam dan senjata api lainnya. Di pihak Tuanku Pasaman, 350 orang tewas, begitu juga dengan Belanda banyak kehilangan pasukannya. Tuanku Pasaman dengan sisa pasukannya mengundurkan diri ke Lintau. Belanda berhasil menguasai di lembah tanah datar, kemudian mendirikan benteng di Batu Sangkar. Perlawanan terus berlangsung. Tuanku Pasaman memusatkan perjuangannya di Lintau dan Tuanku Nanrence memimpin pasukannya di sekitar Baso. Bulan September 1822, kaum Padri berhasil mengusir Belanda dari Sungai Puar, Guguk Sigendeng, dan Tonjong Alam. Pada tahun 1825, pasukan Padri berhasil mengalahkan pasukan Belanda di Kapau. Kemudian, kesatuan kaum Padri yang terkenal adalah yang berpusat di Bonjol, dengan pimpinannya Peto Syarif yang dikenal sebagai Tuan Keimam Bonjol. Pada tanggal 26 Januari 1824, tercapailah perundingan damai antara Belanda dengan kaum Padri. Akan tetapi, dengan perjanjian tersebut justru dimanfaatkan oleh Belanda untuk menduduki daerah-daerah lain. Pada fase kedua, tahun 1825 sampai 1830. Pada fase kedua ini, Belanda mengupayakan adanya perdamaian. Pada tanggal 15 November 1825, ditandatangani Perjanjian Padang. Isi Perjanjian Padang antara lain: 1. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Sarwaso, Padang Guguk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. 2. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. 3. Kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. 4. Secara bertahap, Belanda akan melarang praktik sabung ayam. Fase 3, 1830 sampai 1837. Kaum Padri mendapat dukungan dari kaum adat. Kaum Padri dari Bukit Kamang berhasil memutuskan sarana komunikasi antara benteng Belanda di Tanjung Alam
dan Bukit Tinggi. Pada Agustus 1831, Belanda dapat menguasai benteng Marapalam. Pada tahun 1832, datang pasukan bantuan dari Jawa, yaitu pasukan Sentot Ali Basah Prawiro Dirjo dengan 300 prajurit. Pada tahun 1832, kekuatan pasukan Belanda sudah begitu besar. Dengan begitu, Belanda melakukan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan kaum Padali. Belanda mendapat perlawanan sengit. 100 orang pasukan Belanda termasuk perwira terbunuh. Tuanku dan Cerding ditangkap Belanda. Selain strategi militer, Belanda menerapkan pendekatan terhadap rakyat, yaitu dengan dihapuskannya pajak pasar penghulu yang kehilangan pekerjaannya diberi gaji 25-30 gulden. Dikeluarkannya plakat panjang. Pada tahun 1834, Belanda memusatkan kekuatannya untuk menyerang pasukan Imam Bonjol di Bonjol. Pada 16 Juni 1835, benteng Bonjol dihujani meriam oleh serdadu Belanda. Belanda menawarkan perdamaian. Imam Bonjol mau, tetapi ada syarat tertentu, yaitu jika tercapai perdamaian, Bonjol dibebaskan dari segala bentuk kerja paksa dan tidak lagi diduduki Belanda. Belanda tidak memberi jawaban, melainkan melakukan pengampungan terhadap daerah itu. Akhir perang. Bulan Oktober 1837, Belanda mengepung dan menyerang benteng Bonjol. Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya terdesak. Akhirnya pada tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan kemudian dibuang ke Cianjur. Kemudian ke Ambon pada 19 Januari 1839. Dan pada tahun 1841 dipindahkan ke Manado sampai meninggalnya pada tanggal 6 November 1864. Demikianlah presentasi dari kami mengenai Perang Paderi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.